Assalamualaikum ayah bunda dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah masih bersama dengan Kak Amir kan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang how to tell a story. Bagaimana kita bercerita kepada anak-anak kita. Di masa belajar online, lebih banyak waktu belajar di rumah, sehingga bercerita ini menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki. Jadi orang tua, ayah bunda sekalian perlu mengasah keterampilan dalam bercerita, baik dalam olah vokal, kemudian olah gerak, kemudian olah bahasa, dan komunikasi serta berekspresi. Di sini orang tua, ayah bunda semuanya harus pandai-pandai, harus pintar mengembangkan berbagai unsur yang ada di dalam cerita itu sendiri, sehingga menjadi racikan yang tepat, menghasilkan apa? Anak-anak kita akan senang ketika ayah atau bundanya bercerita buat mereka. Unsur-unsur dalam cerita itu ada beberapa ya, di antaranya narasi, dialog, ekspresi, terutama mimik mukanya ya. Kemudian ada visualisasi gerak, kemudian ilustrasi suara, dan ada juga media atau alat peraga. Ini kalaupun ada ya. Dan di sini Kak Amir ingin menyampaikan, yang namanya kita bercerita kepada anak kita, itu kita nggak usah banyak memikirkan unsur-unsur tadi ya. Terus bagaimana? Terus apa saya bisa? Itu seringkali pertanyaan yang muncul ketika saya bertemu dengan teman saya, dengan para guru, dan juga orang tua wali murid. Ah, saya nggak bisa. Ah, saya kan nggak seperti kayak Kak Amir gitu. Tapi ayah bunda semuanya dan teman-teman, bercerita itu sangatlah mudah. Jurusnya apa? Wah, pakai jurus kayak silat aja ya. Ada dua hal ya. Ada dua hal yang harus kita miliki. Yang pertama, kemauan kita. Kemauan kita. Yang kedua, suara. Ayah bunda semuanya sudah punya suara kan? A, B, C, yaitu suara. Kalau ayah bunda semuanya sudah punya kemauan ingin bercerita kepada Ananda, silahkan ya. Dua hal ini dipegang. Pertama, ada kemauan, ada keinginan untuk bercerita buat anak-anak kita. Yang kedua adalah suara panjenengan. Dan di sini kita akan bahas suara. Insya Allah kalau kemauan, kalau sudah ingin bercerita, cerita saja. Terkait dengan suara, kita nggak usah terlalu membayangkan suara gajah seperti apa,
suara ayam seperti apa, kemudian bagaimana suara halilintar, bagaimana suara helikopter. Simpel saja. Makanya di sini saya ingin menyampaikan bercerita itu sangatlah mudah. Bercerita sangatlah mudah. Ya. Suara atau vokal yang biasa sering disebut ya, kita memiliki suara kecil, kemudian kita memiliki suara besar, sudah kita bisa bercerita kepada anak-anak kita. Dan pastinya ceritanya akan lebih menarik. Kecil contohnya, ayah bunda bisa menirukan saja suara yang kecil. Aku, 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 aku bisa, aku berjalan, aku berlari. Dicoba, silahkan dicoba sendiri ya ayah bunda dan teman-teman sekalian. Kemudian yang berikutnya suara besar. Suara besar pastilah mudah juga untuk mengikutinya. Suara kecil sudah, sekarang suara besar. Kita tinggal menaikkan suara kita. Aku berjalan. Aku pergi, aku berlari. Dicoba ya, ayah bunda semuanya. Kalau sudah dicoba, kita akan terapkan nanti ya. Kita akan memberikan contoh. Contoh, nanti Kak Amir kan akan ambil salah satu buku. Bagi mungkin ayah bunda yang suka membacakan buku kepada anak-anaknya, pasti akan ada hal yang berbeda ketika ayah bunda memakai suara kecil dan suara besar. Kemudian nanti suara asli ayah bunda semuanya dipakai untuk narasi yang ada di dalam buku. Siap ya? Kita akan kasih contohnya sebentar lagi. Baik, ayah bunda dan teman-teman semuanya, sebentarnya nggak usah lama-lama ya. Ini di samping saya sudah ada salah satu buku ya. Buku ini karangan Mbak Evi Z. Indriani yang berjudul Ketika Nyunyu Bertemu Pagul. Ini diterbitkan oleh Tiga Ananda Solo. Ya. Baik, ayah bunda dan teman-teman semuanya, coba kita akan lihat ya di sini dari halaman awal. Ini langsung Kak Amirkan praktekan bagaimana ketika kita membaca buku ini di samping anak-anak kita. Bisa ketika anak kita sedang duduk santai gitu, bisa ketika anak kita sedang mau tidur, bisa juga ketika dalam pembelajaran. Dan mungkin untuk ayah bunda yang berprofesi sebagai guru, bisa dipakai untuk pembelajaran daring saat ini. Pokoknya kita coba. Ya, bersama-sama ya, kita coba dulu. Ini kuncinya ada dua tadi ya, suara kecil, suara besar, suara kecil, suara besar. Dan ini Kak Amir akan memakai suara besar untuk si Nyunyu. Nyunyu itu seekor kura-kura. Seekor kura-kura, kemudian nanti ada si Pagul. Pagul karena dia kecil, maka akan Kak Amir pakai ya untuk si Pagul ini yang kecil. Suara kecil untuk si Pagul dan suara besar untuk si Nyunyu.
Baik. Oke, kita mulai. Ayah bunda dan teman-teman semuanya, kita praktekkan. Langsung saja ya ayah bunda semuanya. Aduh, kenapa ya perutku sakit begini? Erang Nyunyu si kura-kura kecil. Padahal seingatku tadi pagi aku cuma sarapan ikan kecil. Kita memakai suara besar ini ya. Kemudian kita akan pakai suara kecil. Mungkin karena sebelum makan kamu tidak berdoa, Kata sebuah suara. Wah, suara siapakah itu? Nyunyu si kura-kura kecil menoleh ke kanan dan ke kiri. Tak ada siapa-siapa. Hanya ada terumbu karang di bawahnya. Dikelilingi ikan-ikan cantik, anemon laut, dan siput-siput jelita. Assalamualaikum. Suara itu terdengar lagi. Kemudian si Nyunyu menjawab, Oh, Waalaikumsalam. Siapa yang bicara? Aku tak melihatmu. sambung Nyunyu. Siapa yang bicara? Aku. Ini, aku di sini. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih nyaring arahnya dari atas sana. Nyunyu menengadah dan keheranan. Wah, benarkah batang itu yang bicara? Tanyanya dalam hati. Segera Nyunyu melesat melihatnya. Halo. Sapa benda panjang berwarna hijau itu sambil bergerak-gerak lincah. Pasti baru kali ini kau melihatku ya? Terka benda itu. Betul, baru kali ini aku bertemu denganmu. Sepertinya kau bukan makhluk laut, tapi kenapa ada di sini? Tanya Nyunyu. Kemudian kita pakai kata kecil lagi ya untuk si Pagul. Betul, aku bukan makhluk laut. Aku adalah buah dari pohon bakau. Dan pohon bakau tentu saja di darat hidupnya. Sebentar, apa katamu tadi? Buah? Jadi kamu buah, bukan batang. Nyunyu lagi-lagi kebingungan. Jadi ayah bunda semuanya, ini ya sangat mudah nanti dipraktekkan. Suara kecil, suara besar, kemudian suara asli kita pakai untuk narasi yang ada. Dan kebanyakan buku-buku untuk anak-anak usia TK maupun SD itu seringkali menggunakan aktor ya, sering sekali menggunakan aktor dua ya, entah dua benda, dua binatang, dua orang, sehingga memudahkan kepada ayah bunda sekalian mempraktekkan suara kecil dan suara besar.
Baik, ayah bunda sekalian, itu ya tips mudah bercerita. Karena memang bercerita itu sangat mudah. Sangat mudah. Jangan lupa bantu kami terus pantau video-video di channel ini. Channel apa? Channel Kak Amir Khan. Dan jangan lupa yang belum subscribe, minta bantuannya ya. Subscribe dulu channel ini untuk semangat kami berkarya. Terima kasih ayah bunda dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.